Saat kita mempelajari Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 akan mendapatkan nasihat penting bagi umat manusia, khususnya pendidik, guru, atau dosen. Sebagai pendidik, kita diharuskan memiliki sifat dan sikap kasih sayang kepada peserta didik. Ini akan membantu membangun budaya harmonis. Rasa kasih dan sayang ini sebenarnya makna utama yang dapat dilihat dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada hambanya. Allah sebagai Rabb, sebagai pendidik seluruh alam, memberikan kasih dan sayangnya dengan luas. Tanda kasih sayang itu menjadi bukti maha kuasanya Allah. Kita sebagai pendidik juga perlu memaknai sifat Rahman dan Rahim Allah, tentu dengan batasan yang jelas dan terukur. Sebab tidak mungkin kita bisa menyamai atau bahkan menandingi sifat Allah. Namun, upaya Rahman, rasa kasih, dan Rahim, rasa sayang, perlu ada dalam diri kita. Rasa itu akan membentuk suatu tatanan kedamaian dari dalam diri menuju keluar diri. Rasa kasih dan sayang yang ditampilkan kepada peserta didik akan menyentuh hati dan perasaan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Efektivitas dan efisiensi pembelajaran akan tercapai. Pendidik perlu merencanakan pembelajaran secara sistematis dan komprehensif. Artinya, materi pembelajaran disusun dengan baik, disampaikan dengan jelas, dan pemaknaan yang detail agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kepahaman peserta didik menjadi tujuan utama pembelajaran diadakan. Peserta didik yang paham dengan materi pelajaran kemungkinan besar akan berpengaruh pada persepsi, pikiran, dan tindakannya. Misal, guru agama Islam menyampaikan materi ajar tentang sholat, maka peserta didik yang paham akan ada kecenderungan untuk menyadari arti ilmu dan mengamalkannya. Selanjutnya, pendidik juga berusaha membentuk dan mengarahkan peserta didik menjadi manusia sempurna. Manusia sempurna dalam artian insan kamil, makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Kesempurnaan manusia menjadi tanda bahwa ia harus mengabdi kepada pencipta, yaitu Allah. Manusia sempurna bukan hanya terletak pada posisi jasmani saja, tetapi lebih pada posisi ruhani yang selalu dekat dengan Allah, memaksimalkan potensi spiritual dan takwa agar selalu bersama dan menghadirkan Allah dalam setiap kegiatannya, dalam situasi dan kondisi apapun. Pendidik memiliki tanggung jawab yang besar tentang konsep manusia sempurna ini. Oleh karena itu, pendidik dapat memulai terlebih dahulu menjadi pribadi manusia sempurna, lalu kemudian meneladankan perilaku pribadi manusia sempurna kepada peserta didiknya. Kemudian pendidik dapat melatih peserta didik bukan hanya sekedar paham materi saja, namun bisa menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Artinya, pendidik mempunyai target bahwa peserta didik yang belajar harus memiliki inisiatif, kreasi, inovasi, dan kemandirian dalam ilmunya. Maka, tugas pendidiklah menjadi mediator dan fasilitator agar peserta didik dapat berkembang dengan optimal. Tidak lupa juga mengajarkan peserta didik untuk rendah hati dengan ilmunya, sopan dan santun dalam berkomunikasi, dan menghormati kelebihan dan menerima kelemahan temannya. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 5 dan 6 memberikan pesan penting kepada manusia, khususnya pendidik, hendaknya memiliki rencana dan tujuan pendidikan. Rencana dan tujuan pendidikan itu dapat terrealisasi jika guru memiliki pribadi mulia dan sikap profesional melaksanakan tugasnya. Misal, guru memiliki kepribadian yang konsisten, tahan banting, baik di saat susah, memiliki masalah, maupun di saat senang, saat hati bahagia, tetap tampil dengan ceria dan penuh semangat. Artinya, pendidik berusaha hanya boleh menampilkan wajah energik saat mengajar di kelas. Pendidik dengan sikap dan gayanya tetap tampil maksimal, seperti tidak kenal lelah, tidak punya masalah, dan selalu sedia menerima curahan hati dari peserta didiknya. Itulah idealnya seorang pendidik, karena ia menjadi orang yang diteladani, digugu, dan ditiru perilakunya.
Peserta didik merasa nyaman dan senang saat bersama guru. Dalam pandangan peserta didik, guru itu tampil energik, penuh semangat, berpenampilan rapi, bersih, harum, dan sedap dipandang mata. Artinya, peserta didik menjadikan gurunya sebagai idola, inspirasi, dan teman belajarnya. Jika dilihat dari kondisi tersebut, maka diketahui guru memiliki beban yang cukup berat menjalankan profesinya. Memang benar, namun bukan menjadi hal ketakutan, apalagi minder atau kurang percaya diri. Justru poin usaha dan ibadahnya ada di situ, sebab pahala mengalir terus-menerus dengan sebarkan ilmu pengetahuan.